الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم أما بعد, ikhwani rahimani wa iyyakum jami'an, kembali kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pembahasan kita telah sampai pada hadis yang ke-51 insyaallah. Kembali kita bacakan dari hadis yang ke-50. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu fi syai'in min makruhatis shalah. Bab penjelasan di antara hal-hal yang menyebabkan makruhnya dilaksanakan salat. Al-makruhu 'inda al-usuliyyin huwa ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Yang disebut dengan makruh di kalangan para ulama usul fikih adalah yaitu satu aktivitas atau satu amalan yang akan diberikan pahala jikalau ditinggalkan dan tidak akan diancam dengan siksa jikalau dilakukan. Wa makruhatus salati asya'a wa makruhatus salati asya'u takhillu bi kamaliha wa la tubtiluha. Yang dimaksud dengan makruh salat itu adalah hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan salat walaupun tidak membatalkannya. Dan itu berjumlah beberapa macam disebutkan oleh para ulama, dan dua di antaranya disebutkan oleh penulis buku ini, yaitu pada hadis yang ke-50 dan 51. Al-hadisul khamsun, hadis yang ke-50. An Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza uqimatus salatu wa hadara al-'asha'u fabda'u bil 'asha'. Wa an ibni Umar nahwuhu. Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu taala anha, jikalau telah dilaksanakan salat atau jikalau akan dilaksanakan salat, sebab uqima itu adalah fi'il madhi, jikalau masuk syartiyah idza maka maknanya menjadi mudhari', maknanya menjadi akan datang. Idza uqimatis shalah, ketika akan didirikan salat, wa hadaral 'asya, hal keadaan makanan malam telah dihidangkan, fabda'u bil 'asya, maka mulakanlah dengan makan terlebih dahulu, salatnya ditunda. Dan ini telah kita sebutkan maknanya, bahwa Islam sangat menekankan kehusyukan dalam salat, konsentrasi penuh mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah salat, dan hal yang demikian tidak mungkin dilaksanakan oleh seseorang yang sedang dalam keadaan lapar perutnya, belum makan, dalam kondisi makan malam telah dihidangkan. Maka jikalau dia tetap laksanakan salat, hukumnya dimakruhkan. Yang lebih utama adalah dia makan terlebih dahulu, kemudian sesudah itu baru salat. Dan ini menjelaskan kepada kita salah satu udzur, salah satu halangan syar'i sehingga seseorang boleh tidak salat berjamaah adalah dalam kondisi lapar, datang waktu salat sedangkan makanan telah dihidangkan. Dan telah kita berikan catatan ini dalam kasuistis yang jarang. Maksudnya enggak boleh menjadi kebiasaan setiap kali datang waktu salat Isya makanan telah dihidangkan. Itu enggak boleh. Ini adalah saat-saat atau kasus yang jarang, di mana dia misalkan datang bepergian atau habis melakukan sesuatu yang membutuhkan energi, atau kemudian dia sangat lapar, kondisi yang lainnya makanan telah siap, maka dia makan dulu dengan tenang, habis itu baru dia salat. Dan ini juga dikiaskan dengan salat-salat yang lainnya, semisal itu salat zuhur.
kebiasaan yang bertepatan dengan makanan itu adalah salat zuhur dan salat isya. Ya, tentu saja salat subuh dan salat asar itu sangat jarang. Al-hadithul hadiyah wal khamsun, hadis yang ke-51. Wali muslimin an Aisyah radhiyallahu taala anha, adapun riwayat yang menyendiri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau yang pertama tadi riwayat Bukhari Muslim, yang kedua ini khusus Muslim, ada tambahan, yaitu redaksinya adalah Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat dalam kondisi makanan telah dihidangkan, dan tidak juga ada salat dalam kondisi dia menahan dua akhbath. Dua akhbath itu adalah buang air kecil dan buang air besar. Di sini kalaulah kita lihat bahwa kembali Islam menegaskan tentang pentingnya konsentrasi dan kekhusyukan penuh ketika di dalam salat. Maka tentu saja dalam keadaan lapar, makanan telah dihidangkan, atau kondisi yang kedua dia dalam kondisi kebelet, nahan pipis misalkan, apalagi buang air besar, maka mustahil khusyuk itu bisa difokuskan. Karena itulah Islam menjelaskan bahwa salat makan terlebih dahulu, atau dia menunaikan hajatnya terlebih dahulu, tergantung kasusnya. Setelah itu dia baru melaksanakan salat. Dan di sini kalimatnya datang dengan la an-nafi. La untuk menafikan. La salata, tidak ada salat. Ya, apa maksudnya tidak ada salat? Maka kemudian ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan tidak sah, sebab la di sana adalah linnafi, menafikan adanya salat. Berarti tidak sah salat. Ada juga menyatakan bahwa yang demikian dimakruhkan. Para ulama berbeda pendapat pada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang dipegang oleh Al-Zahiriyah, Daud Al-Zahiri dan Ibnu Hazm, serta juga dipegang oleh Imam Ibnu Taimiyah. Mereka berpendapat dengan teks hadis ini, zahir hadis ini, la salata bimakna ay la tasihhu salata, tidak sah salat. Ma'wujudi ta'am, ketika makanan telah dihidangkan. Yang kedua, wala ma'amudafa'ati ahadi al-akhbathaini, atau dalam kondisi dia menahan salah satu di antara buang hajat. Wa addu salata batilatan, dan mereka berpendapat salat yang dilaksanakan dalam kondisi lapar, makanan sudah dihidangkan, atau dia salat dalam kondisi nahan pipis atau nahan BAB misalkan, maka salat yang demikian hukumnya tidak sah. Jadi la salata itu adalah satu gaya kalimat yang memungkinkan ulama berbeda pendapat. Contohnya misalkan tidak ada Jumat, la Jum'ata, tidak ada Jumat bagi siapa yang berbicara dalam kondisi khatib sedang berkhutbah. Apakah maksudnya tidak ada Jumat di sana? Apakah Jumatnya tidak sah, ataukah Jumatnya sah tapi pahalanya yang berkurang? Nah, begitu juga di sini tidak ada salat bagi yang salat dalam kondisi lapar atau dia menahan buang hajat. Dua jenis buang hajat. Apakah maksudnya tidak ada salat di sana tidak sah, ataukah salatnya sah tetapi pahalanya yang berkurang, atau enggak ada pahala sama sekali? Nah, pendapat yang pertama Al-Zahiriyah dan Imam Ibnu Taimiyah,
Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa memang teks hadisnya jelas tidak ada salat, yaitu tidak sah. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas para ulama. Mereka berpendapat sah salatnya, akan tetapi yang tidak ada, yang batal atau yang berkurang itu adalah pahalanya. Jadi yang berkurang atau batal itu adalah pahalanya. Inilah pendapat kebanyakan para ulama. La salata ay la salatan kamilah. Tidak ada salat yang sempurna. Dan kalimat-kalimat dengan uslub seperti ini banyak. Misalkan tidak ada iman bagi seseorang yang melakukan dosa apa misalkan. Apakah menafikan iman semuanya berarti dia kafir, ataukah maksudnya adalah imannya tidak sempurna? Di pendapat mayoritas para ulama adalah salatnya sah akan tetapi tidak sempurna, tidak utama. Pahalanya berkurang atau yang batal adalah pahalanya jikalau dikatakan batal. Akan tetapi ada juga di antara para ulama yang memperinci, dan kondisi seseorang dengan orang lain berbeda-beda. Ada yang walaupun dia lapar, makanan sudah siap, dia tetap bisa fokus. Mungkin saja demikian, jikalau dengan catatan laparnya itu masih bisa ditahan, normal saja laparnya. Kan lapar itu ada yang sangat lapar sampai bikin pusing, linglung, limbung. Ada juga ya masih wajar saja lah, terlambat makan sedikit, sebentar biasa. Begitu juga menahan buang air kecil dan buang air besar. Kadang kita sudah mau buang air kecil atau mau buang air besar, tapi kita masih bisa nahan dan kita masih bisa fokus. Yang seperti ini lebih utama buang air besar dulu atau buang air kecil dulu. Ada kondisi kedua di mana sangat kebelet, dipaksakan, ditahan. Sebetulnya yang seperti ini yang dikatakan batal. Jadi sampai pusing dia nahan, sampai sakit, sampai hilang konsentrasi. Habis selesai sholat langsung lari misalkan. Nah yang seperti itu sudah batal sebetulnya. Gak usah dia pertahankan sholatnya, dia ke belakang, kemudian selesaikan hajatnya, habis itu dia kembali melaksanakan sholat. Jadi yang lebih tepat adalah diperinci di dalam kasus demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab, sehingga kita bisa mengkompromikan dua pendapat tadi. Beberapa faedah yang kita bisa ambil daripada hadis di atas. Yang pertama, dimakruhkannya salat ketika makanan telah dihidangkan dalam kondisi dia sangat membutuhkan. Dan yang kedua juga dimakruhkan untuk salat dalam kondisi dia menahan buang air kecil atau buang air besar. Faedah yang selanjutnya bahwa tujuannya adalah supaya khusyuk dan konsentrasi hati yang sangat dituntut dalam salat seorang muslim itu bisa dilakukan. Sebab inti salat itu adalah seseorang mengingat dan khusyuk di dalam salatnya. Yang ketiga, selayaknya seseorang yang akan salat dia menjauhkan segala hal yang mungkin menyibukkan hatinya di dalam salatnya, dihilangkan dulu. Makanya Rasulullah SAW pernah menegur Aisyah tentang satu tirai yang ada corak dipasang, ada yang ngasihkan tirai dari kain tapi ada coraknya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, singkirkan ini, sesungguhnya telah menyibukkanku dari sholat. Ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang macam-macam mengganggu itu kita hilangkan dulu. Contohnya misalkan anak-anak yang berisik kita tenangkan dulu, atau ada yang pakai baju macam-macam coraknya kita tegur dulu. Apalagi kalau dia mau ke depan, ya, misalkan baju kaos dagadu seperti itu ya, tulisannya macam-macam aneh-aneh. Kalau dia di depan ya, kita jadi sambil baca jadinya ya, kita hilangkan dulu, mas
Nggak boleh sebetulnya salat pakai seperti ini. Kalau begitu biar yang lain khusyuk, Anda ke belakang saja. Atau ada jamaah yang bajunya gambar makhluk bernyawa, ya kita minta ke belakang. Atau hal-hal yang lainnya. Jadi khusyuk sangat dibutuhkan. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwa hajat manusia kepada makanan dalam kondisi lapar, atau hajat manusia kepada minuman dalam kondisi haus, atau hajat manusia untuk buang air kecil, atau hajat manusia untuk buang air besar, itu semuanya adalah uzur yang menjadikan seorang muslim terbebas daripada kewajiban Jumat dan sholat berjamaah. Misalkan kita sudah siap-siap sholat berjamaah, waktu juga sudah mepet, ternyata tadi pagi makan sambalnya kepedesan, pas mau azan Jumat, waduh sakit perut ini. Apa yang kita lakukan? Tetap ke masjid, ditahan, ataukah kita selesaikan dulu? Selesaikan dulu. Pas sudah selesai juga Jumatan. Ya gimana lagi? Mungkin bagi orang yang melihat, wah itu kesimpulan gak salat Jumat, padahal kita sedang sakit perut. Jadi pentingnya untuk husnudzon. Terkadang kita tidak mengetahui apa yang dialami oleh saudara kita. Itu kesimpulan gak ke masjid ya, yang lain semuanya sudah ke masjid, sendalnya masih ada. Ya, kita harus husnudzon, jangan-jangan dia sedang sakit. Tapi kalau tiap kali Jumat ada di rumah, nah itu berarti memang tidak salat Jumat. Jadi boleh tidak salat Jumat, boleh tidak salat berjamaah jikalau tadi makanan ketika lapar, minum ketika haus, atau lagi sakit perut, atau yang semisalnya. Kemudian yang berikutnya poinnya adalah para ulama di antaranya Imam As-San'ani menjelaskan bahwa ini bukanlah berarti mendahulukan hak hamba di atas hak Allah. Kalau kita lihat sekilas kan seakan-akan mendahulukan hak hamba untuk makan, minum, buang hajat di atas hak Allah, yaitu diibadahi. Apakah demikian maknanya? Bukan, kata para ulama. Bal huwa siyanatu li haqqil bari, akan tetapi ini adalah penjagaan terhadap hak Allah supaya bisa ditunaikan dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Li'alla yadkhula fi ibadatihi biqalbin ghairi muqbilin ala munajatih, supaya seorang hamba tidak beribadah kepada Allah dalam kondisi hatinya itu kemana-mana, gak fokus mengingat Allah. Begitu juga kalau kita lagi berdagang di pasar misalkan, jangan mepet-mepet datangnya pas qamat, sebab pikiran kita itu bisa masih ngitung-ngitung, terutama bagi pedagang biasanya. Wah tadi untung sudah berapa ya, omset hari ini berapa. Ya lebih baik kita datang duluan, sholat sunnah dulu, berzikir dulu. Nah itu kan akan fokus. Tapi kalau langsung masuk sholat, terutama pedagang biasanya, pedagang itu kan otaknya jalan terus walaupun diam. Nah itu uniknya pedagang. Lagi sholat, waduh, seperti itu. Biasanya yang jualan merasakan gitu Pak ya. Dia lagi sholat tapi kok pikirannya itu sambil ngitung-ngitung. Nah yang demikian tidak boleh. Kemudian yang keenam, fasara ba'duhumul khusyu'a bi annahu majmu'un minal khaufi was sukun fa huwa makna yaqumu fi nafsi yadhharu minhu sukunun fil adha yulaimu maqsudal ibadah. Sebagian para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan khusyuk itu adalah kumpulan perasaan takut di dalam hati seorang hamba kepada Allah, dan juga cinta serta pengagungan kepada Allah,
yang kemudian menyebabkan tunduk serta diamnya anggota badan. Jadi khusyuk itu asalnya adalah di dalam hati dan mempunyai pengaruh di dalam anggota badan, sehingga dia diam ketika sholatnya. Dan tentu saja khusyuk itu adalah tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan tertinggi, kemudian derajat di bawahnya, dan seterusnya. Sebagian para ulama menyebutkan derajat terendah khusyuk adalah jikalau seseorang masih sadar bahwa dia sedang sholat. Dia masih sadar gerakan apa yang dia lakukan. Dia masih tahu tadi yang dibaca imam apa. Kadang-kadang kan lupa semua. Ini lagi ngapain? Jadi badan itu seakan-akan sudah refleks. Habis sholat ditanya, tadi apa yang dibaca imam? Waduh, saya juga nggak tahu. Tadi lagi ngapain? Sehingga kok rakaatnya nambah-nambah, nggak selesai-selesai. Ya, seharusnya maghrib 3 jadi 4. Nah, ini berarti telah keluar daripada derajat yang terendah khusyuk. Allahu ta'ala alam bissawab. Walaupun mungkin sebagian orang saking khusyuknya sampai nggak ingat lagi apa yang dibaca oleh imam. Kemudian sebagai faedah, para ulama menyatakan as-salatu munajatun lillahi ta'ala. Salat itu adalah munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa takunu ma'al ghaflah? Maka bagaimana mungkin seseorang dikatakan beradab dan beretika menghadap Allah, bermunajat sedang ngomong kepada Allah dalam kondisi dia tidak fokus, dia lalai. Wa qad ajmal ulama ala annahu laisa lil abdi illa ma aqala minha. Dan para ulama telah sepakat bahwa seorang hamba tidaklah mendapatkan pahala dari salatnya kecuali yang dia lakukan dengan kesadaran dan kekhusyuan. Sebab Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wala takum minal ghafilin, janganlah kalian menjadi orang yang lalai. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai serta Ibnu Hibban, innal abda la yusalli salata la yuktabu lahu ashuha wala sudusuha. Di antara hamba ada yang melaksanakan salat, tidaklah dicatat untuknya pahala melainkan 1/10 atau 1/6. Jadi pahala salat kita tergantung kehusyuan kita. Dan itu berdasarkan persentase kehusukan kita. Ada yang 50%, ada yang 1/4, ada yang 1/6, ada yang 1/10. As-salatu innama fuwidat liiqamati dzikrillah. Hanya saja salat diperintahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yakun fi qalbil musalliya ta'zimun wa hibatun lahu nuqisat qimatus shalah. Jikalau seorang hamba di dalam salatnya tidak ada pengagungan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikurangi nilai pahala salatnya. Wa hudurul qalbi huwa tafwiguhu min kulli ma huwa mulabisul lahu. Dan yang dimaksud dengan khusyuknya hati adalah kosongnya hati orang yang salat dari semua hal yang mengganggu konsentrasi dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqinu idzalikal ilmu wal amal. Maka ini berkaitan dengan ilmu dan amalan. Maksudnya dia tahu demikian, kemudian dia amalkan. Ini menyangkut hati dan juga anggota badan. Kalau anggota badannya bergerak terus, berarti dia enggak khusyuk.
Seperti itu. Wala yajri lil fikri fi ghairihima, dan tidak selayaknya pikiran itu kemana-mana. Wa ghaflatul qalbi fi shalah anil munajati ma laha sababun illal khawatirun nasyiati an hubbid dunya. Kebanyakan hati yang lalai, badannya lagi sholat tapi hatinya kemana-mana, padahal dia sedang posisi munajat kepada Allah. Itu kebanyakan sebabnya adalah lintasan-lintasan pikiran, dan itu ditimbulkan oleh kecintaan terhadap dunia. Jadi karena dunia yang paling berkesan, paling dipentingkan, dinomorsatukan, maka salatnya seakan-akan tidak terasa khusyuk. Seperti itu. Jadi kata beliau, kalau mau khusyuk intinya lebih cintai akhirat daripada dunia. Sebab mustahil orang bisa khusyuk kalau cinta dunia. Ya, betul juga kalau kita renungkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Lah, ini kok pelajaran yang sebelumnya ya? Betul kan? Jangan-jangan lupa saya. Hah? Waktu itu keloncat kita ya. Waktu itu keloncat langsung ke waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Setelah bab makruh untuk bab makruh sholat ini, bab larang, waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Ini bahkan kita sudah keloncat gitu ya. Berarti selanjutnya kita langsung bab keutamaan sholat berjamaah dan kewajiban salat berjamaah. Wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, tafadhalu. Yang masalah sholat Jumat tadi. Sholat Jumat. Kita sholat Jumat itu satu atau rakaat terakhir, kita ke belakang, kayaknya kita nggak dapat, sudah imam sudah salam, apa kita lanjutkan sholat Jumat atau sholat zuhur lagi? Sholat zuhur berarti kita lakukan. Ya. Kita melakukan sholat zuhur dan batasnya itu adalah rukuk rakaat kedua. Kita ke belakang menyelesaikan hajat, pas balik berjamaah, imam dan makmum sudah dalam posisi sujud rakaat kedua misalkan, atau dalam posisi tahiyat, kita langsung masuk, berarti dapat pahala Jumat masih walhamdulillah. Tetapi karena kita kelewatan sudah batas terakhir daripada sholat Jumat, yaitu saat rukuk bersama imam rakaat kedua, maka kita melaksanakan sisanya dengan ketentuan sholat zuhur, berarti 4 rakaat. Jadi batasnya apakah sempat rukuk bersama imam. Begitu juga rakaat dihitung, patokannya menurut kebanyakan para ulama, bukan kebanyakan para ulama ya, semua para ulama menyatakan batasan itu adalah rukuk, batasan minimal di luar pembahasan Al-Fatihah. Di luar pembahasan Al-Fatihah, apakah Fatihah dibaca masuk rakaat atau enggak. Kalau enggak sempat, maka sebagian orang banyak yang menyempatkan imam rukuk, dia masuk rukuk cepat-cepat. Ini enggak boleh. Santai saja. Kalau sempat rukuk sempurna, tumakninah bersama imam, atas pendapat yang lebih kuat insyaallah tetap dapat 1 rakaat. Tapi jikalau dia masuk rukuk, imam mengangkat, enggak sempurna rukuknya dan enggak ada tumakninah, berarti tidak dapat 1 rakaat. Di sini kebanyakan orang enggak paham. Iya, cepat-cepat, yang penting dia rukuk. Kadang-kadang imam sudah naik, dia rukuk dulu sebentar, habis itu bangkit sudah dihitung. Bahkan saya beberapa kali ketemu orang sudah sujud, imam makmum, dia datang terlambat, dia rukuk sebentar, habis itu langsung sujud, dia hitung 1 rakaat. Banyak yang kayak gitu. Saya biasa negur, mas tadi kurang 1 rakaat.
Tapi kalau kita tergutus jadinya sering betul. Banyak yang salah paham memang, memaksakan masuk di rukuknya imam tadi. Memang betul posisi imam bagaimanapun, posisi itu yang kita langsung ikuti. Tapi masalahnya apakah dapat 1 rakaat atau tidak. Yang dimaksud rukuk dapat 1 rakaat itu adalah rukuk bersama imam sempurna, kemudian juga tumakninah. Seperti itu. Di masjid di mana-mana itu banyak yang nggak paham masalah itu, jadi memaksakan. Yang unik bahkan ada kiai boleh kan, jikalau kita segan malu nanti dilihatin orang masbuk, ya kita rukuk sendiri, habis itu bangkit, habis itu ikut lagi bersama jamaah. Jadi niat gabung jamaahnya itu sesudah rukuk kata dia. Kita sendiri dulu sholat kejar, misalnya ketinggalan 2 rakaat. Nah kita sholat sendiri dulu cepat-cepat. Habis itu pas sudah sama langsung gabung, langsung dikonek dengan sholatnya jamaah. Ya ini kan nggak benar sebetulnya. Ya ada yang lain silakan. Iya. Wudu. Iya. Iya, jangankan wudu, dalam sholat saja mau buang angin kita batalkan. Agak menjauh kemudian ya dibuang. Sebagaimana hadis yang sahih di dalam masalah ini, jikalau kalian di dalam sholat kemudian merasakan sesuatu, janganlah dia ke belakang sampai dia mendengar bunyi atau mencium baunya. Dalam sholat saja harus dibatalkan kalau mau buang angin, apalagi saat mau wudu. Ya saat wudu mau buang angin ya buang angin dulu, ulang lagi wudunya dari awal. Sebab itu kan mekanisme alami tubuh. Kalau ditahan-tahan nggak sehat jadinya. Bersin, buang angin, buang air kecil, buang air besar. Ya, termasuk juga nikah. Nah, itu kan mekanisme alami sebetulnya. Nggak sehat kalau tahan-tahan kalau sudah waktunya. Seperti itu. Baik, ada yang lain? Iya. Ini masalah kalau kita masbuk, Ustaz. Masbuk, ya. Kalau imam sudah duduk tahiyat terakhir dengan kaki kiri bertuju di pantat dengan kaki kanan. Iya, ikhtiras. Apakah kita mengikuti duduknya imam atau kayak duduk di antara 2 sujud aja? Iya, di sini khilaf. Iya, apakah kita ngikuti imam? Apakah kita? Yang jelas dari sudut jinsul amal, kita harus ngikuti imam. Imam rukuk kita wajib rukuk. Imam sujud kita wajib sujud. Imam duduk di antara 2 sujud kita wajib duduk di antara sujud. Imam tahiyat kita wajib tahiyat. Itu namanya jinsul amal. Lalu bagaimana dengan kaifiyatnya, harus sama atau enggak? Contohnya begini, imamnya turunnya lutut duluan, apakah kita lutut duluan atau tangan duluan? Enggak masalah. Kemudian kita harus ngikut imam, walaupun hitungan rakaat kita berapapun, itu ngikuti gerakan imam. Adapun tata caranya, maka di sini para ulama ada yang menyatakan tergantung dengan tata cara yang sedang kita lakukan. Nah, kasus yang ditanyakan adalah kasus tahiyat akhir, sedangkan kita belum tahiyat akhir. Apakah kita mengikuti duduk tawaruknya imam ataukah kita bebas, tergantung keadaan kita. Bagi ulama yang menyatakan bahwa kita terikat dan wajib mengikuti imam, ya kita harus iftirash. Ada juga ulama menyatakan yang dimaksud adalah mengikuti gerakan imam, yaitu tasyahud.
Adapun kaifiyatnya ya tergantung kita sedang kaifiyatnya bagaimana. Sebab kita tidak sedang tahiyat akhir. Kita tidak sedang tahiyat akhir. Dan sebagian menyatakan ini adalah hal-hal yang dimudahkan. Maksudnya tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kasus yang seperti ini, maka tergantung kemudahannya. Kalau kita lihat dari sudut kemudahannya, berdiri lagi itu lebih mudah iftirash atau tawarruk untuk bisa berdiri lagi. Iftirash. So, kalau tawarruk itu kayaknya butuh sedikit tenaga. Ya, maka hal yang seperti itu tidak masalah. Yang iftirash silakan, kelabak sabih, dan yang tawarruk juga tidak masalah. Tidak membawa efek pada hukum sholat tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini masalah yang masuk tadi, masalah tahiyatnya. Anda pernah dapat masalah tahiyatnya. Sholat maghrib itu, Anda itu tahiyat 4 kali. Oh, tahiyatnya 4 kali. Contohnya misalkan saya dapat imam dan makmum sudah tahiyat awal, saya baru masuk. Gimana? Masuk tahiyat awal. Iya, tahiyat awal. Kemudian tahiyat akhir. Jadi berdiri kan anak belum dapat rakaatnya. Iya. Nah, jadi tahiyat akhir anak baru dapat 1, saya tahiyat lagi. Jadi saya 4. Iya, tidak masalah. Emang demikian. Iya. Sebab kita terikat dengan jamaah. Misalkan kita masuk imam tahiyat awal sudah 1. Kemudian pas kita rakaat kedua, imam rakaat ketiga 2 kali tahiyat. Imam sudah salam, kita naik lagi tahiyat akhir 3 kali tahiyat. Ya, kalau kasus antum tadi tahiyat awal, atau ada juga 3 atau 4 tidak memudaratkan. Justru kalau antum nggak pakai tahiyat lagi justru batal. Seperti itu. Iya. Itu terikat dengan kondisi imam. Kita baca dua tahiyatnya. Iya, kita baca juga sebagaimana imam. Rakaat pertama itu nggak ada tahiyat sebetulnya, tapi kan kita terikat dengan imam, dengan jilsun amal yang dilakukan oleh imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu posisinya untuk diikuti oleh makmum. Jadi tetap kita baca tahiyat. Lah, tahiyatnya kelebihan Ustaz. Secara logika, kalau kita main akal, wah kelebihan ini batal Ustaz. Nah. Tapi nggak seperti itu Islam. Nah, masalah Ustaz, masalah qabliyah duhur. salat qabliyah zuhur ya, itu ada 2 atau 4 ya. Ada saya pernah dengar itu kajian, tidak masalah 4 sekaligus 4 rakaat satu salat. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Yang saya baca dari penjelasan para ulama itu 2 kali salam. Ya, 2 kali salam. Pendapat yang saya baca, keseluruhan ulama menyatakan salat di siang itu wajib dengan 2 kali salam. Salat malam kemudian khilaf, tetapi tetap yang lebih utama dengan 2 kali salam. Sampai-sampai hadis Aisyah yang menyatakan sifat tarawih Rasulullah 4-4-2 itu juga ditafsirkan oleh para ulama sebutnya 2-2, tapi nggak ada jeda, habis salam langsung berdiri. Setelah 4 baru istirahat. Maka seakan-akan 4-4. Seakan-akan, itu penafsiran sebagian ulama. Sebab kalau 4 pertanyaannya pakai tahiyat awal atau tidak, itu kembali ditanyakan biasanya.
Sebab kan tidak ada contoh sholat yang 4 rakaat kecuali pada sholat isya, zuhur, dan asar. Berarti dikembalikan ke sana. Misalkan ada Ustaz Abdul Hakim kan benar begitu. Jadi kalau sholat sunnah malam dilakukan 4 rakaat maka harus pakai tahiyat. Ya kalau qabliyah zuhur 4 ya seakan-akan sudah sholat zuhur duluan. Apalagi kalau dilakukan ba'diyahnya 4, misalkan Jumat. Habis Jumat imamnya sholat sunnah lagi 4 rakaat. Wah, berarti imamnya sholat zuhur lagi nih. Aliran apa pula kan begitu ya. Maka tetap dilaksanakan 2-2. Jadi untuk Jumat itu 2-2 qabli ba'diyahnya. Boleh sesekali 2 rakaat. Adapun kalau dilakukan di rumah maka hanya 2 rakaat. Dan sebagai faedah, ada sebagian masjid mungkin semangat nyusun shaf. Jadi imamnya itu menyatakan sawu sufufakum sebelum qomat. Pernah lihat nggak? Nyusun shaf, sawu sufufakum, selesai semua, qomat. Sekilas dari sudut pikiran kita yang terbatas, oh iya bagus ya, tertib kayaknya. Tapi pertanyaannya, apakah demikian Rasulullah SAW menyusun shaf? Tidak. Rasulullah menyusun shaf itu ketika selesai qamat. Adapun inisiatif jamaah nyusun shaf masing-masing sebelum qamat atau saat qamat tidak masalah. Tapi imam mengomando sawu sufufakum, kalimat demikian itu sesudah qamat. Ada sebagian ustaz mungkin salah paham ya kan? Bukan ustaz ini sih, maksudnya ustaz yang mungkin belum mengaji sunnah. Demikian, semangat tapi salah paham dia. Jadi kalau belajar nggak pakai guru itu kadang-kadang bisa salah paham, baca hadis sendirian dia. Wah ini secara logika kayaknya bagusnya sebelum qomat. Akhirnya dia sebelum qomat susun duluan. Sama misalkan hal lain, karena yang digunakan adalah logika dia dan niat dia untuk kebaikan, tetapi tidak dilandasi ilmu, adalah menggaris untuk shaf. Ulama nyatakan tidak ada yang lebih semangat supaya shafnya itu rapat, lurus dan rapi melainkan para sahabat. Apakah para sahabat sampai membuat garis? Tidak. Apakah membuat garis itu para sahabat enggak mampu? Sangat sulit sehingga para sahabat enggak bikin garis? Enggak, gampang ya kan? Tapi kenapa para sahabat sengaja enggak bikin garis? Berarti memang demikian. Kalau kita lihat kan misalkan di Masjid Namirah itu kan pakai garis ya. Semangat, bagus sih. Tapi yang saya baca dari fatwa-fatwa para ulama, hal yang demikian kritik. Para sahabat sengaja meninggalkan garis untuk shaf. Seperti itu. Bukan karena enggak mampu. Dan kita harus mengikuti para sahabat. Contoh yang lain sutra. Maka saya sampaikan, bukan dalam kondisi mengkritik, tapi dalam kondisi untuk kebaikan. Dan ini hanya berbicara kasus, bukan menyalahkan ya. Hanya menerangkan saja, bukan menyalahkan. Misalkan tentang kewajiban, atau sebagian ulama berpendapat tentang sunnah salat dengan sutra, salat sunnah sendirian atau imam ketika berjamaah. Maka yang dimaksud adalah dinding, tiang, orang yang sedang duduk atau apapun. Kalau sedang dalam perjalanan, apa yang bisa ditancapkan, apa yang bisa ditaruh, misalkan secara spontanitas. Tapi tidak ada khusus namanya sutra. Ya, bikin
Misalkan bikin kayu. Nah, seperti itu. Mau sholat, mana tadi sutrahnya? Oh, di sana ngambil dulu. Nah, sekilas secara logika kita bagus ini. Dan sesuai dengan hadis, sholat itu harus menghadap sutra. Tuntutannya juga ada, tapi pertanyaannya, para sahabat yang sangat semangat untuk menghadap sutra, apakah sampai bikin demikian? Enggak. Apakah sulit bikinnya sehingga para sahabat enggak mampu? Enggak juga, gampang. Tapi kenapa mereka enggak melakukan? Ya berarti memang masalahnya demikian. Berusaha ke dinding, ke tiang, atau yang sedang duduk, ya berusaha sebisanya. Jadi sunnah itu begitu, enggak dipaksakan, enggak juga dibuat-buatkan, enggak juga dilogikakan seperti itu. Kadang bahaya juga kalau orang yang senang logika masuk ke sunnah. Jadi semuanya pakai logika. Ya, satu pakai sutra. Daripada capek-capek nyari dinding, orang duduk di tiang, bikin saja. Nah, itu sudah logika namanya. Dan ini kan permasalahan yang sederhana, tapi banyak orang yang tidak memperhatikannya, kata para ulama. Wallahu taala alam bissawab. Sebagian para ulama menyebut bid'ah. Iya. Seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah.